Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qawmi sayyidina Muhammadin fil qubur wa bali ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salam. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksud wa ridhaka matlub bi'ahdihi mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita ta'zimi, dan sama-sama kita agungkan guru kita sekalian, Rabbul Guru kita, Musyid kita, Sayyidi Syekh Ahmad Shalihullah Badajul. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karomahnya serta berlimpah ujur kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh para pemangku majlis zikir waqtas yang memberikan kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahkan segala urusan-urusannya, kabul hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan selalu istiqomahkan di dalam mengamalkan amal yang thariqah dan bangsa kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati para ahli, para ulama, para asatidz, alhamdulillah, dan khusus buat alhamdulillah Ustaz Zainal yang adalah jenderal kita, Sekjen dan DPM Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah beliau berkenan hadir malam hari ini. Juga alhamdulillah kedatangan tamu dari jauh, dari Cirebon. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadirnya beliau menjadi barokah buat kita semuanya. Mudah-mudahan dia selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga buat seluruh ikhwan akhwat yang alhamdulillah malam hari ini diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa sama-sama mengamalkan amaliyah khataman tapi hanya bagi-bagi. Saking rukunnya amaliyah itu dibagi-bagi, insyaallah. Tapi ya alhamdulillah, walaupun baru menunjukkan, tapi masya Allah terasa nikmat. Salah satu nikmat di dalam kita berzikir yaitu jiwa kita itu diberikan ketenangan. Jadi Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan inna dzikrullah yamna'u nafsil mu'min bituma'ninati wa sakinati wa yusa'adu bitafrijil kurabi wa izalatil. Jadi Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan bahwasanya sesungguhnya zikrullah itu akan mengisi jiwa-jiwanya orang yang mukmin dengan ketenangan dan ketentraman. Makanya kalau kita berzikir, saking tentramnya, saking nyamannya, jadi mundutah. Salah satu nikmat.
buktinya gitu, jasadnya saja nyaman gitu, jasadnya saja nyaman gitu, apalagi ruhaninya. Jadi memang zikir inilah yang akan memberikan ketenangan bagi kita. Maka perbanyak zikrullah supaya kita semuanya menjadi tenang. Ayyuhal rahimahumullah, seperti biasa ya, jadi biar kita setiap malam Rabu walaupun sebaris dua baris, tapi tetap kita jadwalnya ngaji yang ngaji. Bagaimana Abu Yadimiyati dulu pernah berpesan bahwasanya walaupun dunia gempa sehari semalam 7 kali, waktunya ngaji dan tetap ngaji. Berat kan? Kita aja kadang-kadang nanti aja lah. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini pun sudah tercatat sebagai niat, sebagai amal yang soleh. Amin ya Allah ya Allah. Baik, kita lanjutkan kajian kita mengenai kabar kitab Miftahus Sudur. Alhamdulillah sedikit-sedikit kita kaji. Alhamdulillah sudah masuk ke bab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya hadrati Syekh Ahmad Shalih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam anna Allah Ta'ala ja'ala lil 'abdi asbaban bi'adadi anfasil khalaiqi yusillu biha ila hadratir rabbaniyah wa ya'taqifu biha bi mu'taqifil hadratir rahmaniyah. Innama yasiru bitalqin wa ta'lim min asy-syaikhi ma duna ijazatihi sahihatihi muslim tanadati ila sahibi tariqah wa huwa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi hamba-hambanya sebab diadari anfasil khalaiqi, dengan sebab itu banyak sekali, bahkan disebutkan berbagai macam sebab itu sepadan dengan jumlah nafas yang makhluk-makhluk yang ada ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjadikan berbagai macam sebab supaya seseorang itu bisa mendapatkan hidayah. Dan jumlah itu sangat banyak, saking banyaknya diseumpamakan dengan nafasnya setiap makhluk. Makanya di antara kita yang hadir ini, kalau dikisahkan, diceritakan bagaimana kisahnya masuk thariqah, ini bermacam-macam. Ada yang masuk thariqah karena keberatan hutangnya sangat banyak, akhirnya pusing. Pusing gimana caranya? Akhirnya ketemu talqin zikir, dari situ akan diberikan ketenangan. Ada juga yang nyalon lurah gagal, ada juga begitu. Ada juga yang putus cinta, terus kalau ketemu ya kan guys ya. Semuanya punya cerita masing-masing, dan sebab untuk bisa bertemu dengan wali musyrik, bertemu dengan shahibut thariqah itu bermacam-macam. Jadi tidak akan sama, walaupun thariqahnya sama, walaupun amaliyahnya sama, tapi masing-masing rasa yang didapatkan berbeda, masing-masing keyakinannya berbeda, tidak ada yang sama. Dan Allah menjadikan sebab-sebab bagi hamba-hambanya, termasuk di dalamnya kita, itu berbagai macam sebab. Maka jangan pernah kita mengecilkan diri ketika kita berada di tempat yang belum ada
ikhwan. Wah, kita di tempat kita ini belum ada ikhwan, terus mau ngajak, mau dakwah, mau mengisahkan, mau memberitahukan tentang thariqah yang diajak lebih pintar. Kita ngomong 1-2 kata, mereka menceramahi kita bisa setengah jam. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengenalkan thariqah? Bermacam-macam cara yang akan Allah berikan. Asalkan kita mau mengamalkan, di mana tempat kita mau mengamalkan, pasti akan memberikan keberkahan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, makanya di mana kita berada, amalkan amalan itu, walaupun ketika kita mengamalkan banyak dihina, banyak dicela, banyak dicaci maki, dikatakan zikir kok keras-keras, zikir kok harus bersuara, Allah tidak tuli dan sebagainya, zikir gak ada dalilnya, itu tidak usah dihiraukan. Tapi kalau kita mengamalkan, yakin barokahnya kalimah la ilaha illallah itu akan menarik mereka, menjadi sebab turunnya hidayah Allah kepada mereka. Yakin. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bahwasanya barang siapa yang mengucapkan satu kalimah la ilaha illallah yang dipanjangkan atau yang dihurufkan, maka satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan menggugurkan 4.000 dosa besar bagi orang yang mengucapkan tadi. Dan seandainya kok 4.000 dosa besar itu sudah digugurkan sedikit demi sedikit, kemudian pengamalnya terus mengamalkan sampai habis semua dosa besarnya, maka akan diambilkan 4.000 dosa besar dari orang-orang yang terdekat. Ini bukan hanya orang yang mengamalkan saja, tapi orang-orang yang terdekat. Maka ketika kita mengamalkan kalimah la ilaha illallah dengan terus mengamalkan, walaupun dicaci, dimaki orang, walaupun orang yang mendengarnya tidak suka, tapi suka atau tidak suka orang yang mendengar kita berzikir, itu ikut berzikir. Oh, kita berzikir la ilaha illallah, tetangga dengar, itu zikir la ilaha illallah keras-keras sampai terdengar. Dia tidak sadar kalau dia pun ikut berzikir. Dengan apa berzikir? Berzikir dengan telinganya, kadang terucap dengan lisannya, walaupun mencela. Maka di mana ada tempat digunakan untuk berzikir, orang-orang terdekat pasti akan terbawa. Apalagi berzikir dengan terus istiqomah. Alhamdulillah, banyak kita di mana tempat ada majelis, orang-orang setempat akan ikut berzikir. Walaupun awalnya pasti ada pertentangan. Ini Allah menjadikan bermacam-macam sebab untuk hamba-hambanya mendapatkan hidayah. Yasiru biha ila qadratir rabbaniyah, sehingga hasil dengan sebab tadi, hasil untuk bisa sampai kepada qadratul rabbaniyah, artinya ada di qadratul Allah. Wa ya'taqibu biha di muqtaqibul qadratir rahmaniyah. Dan yang takibu itu kalau kita bilangnya itu privat lah, tidak ada yang tahu. Kita selalu bersama-sama dengan Allah dan berada pada Hadratul Rahmani, ada di Hadrat yang Maha Rahman Rahim. Jadi kalau kita berzikir, ingat kepada Allah, maka kita ini sedang berada bersama-sama dengan Allah. Rohani kita ini bersama dengan Allah. Kalau kita berzikir, kalau kita ingat kepada Allah, maka sama halnya kita ada di Hadratul Allah, ada bersama Tuhan kita, yaitu Allah. Innama yasiru bitaltin wa ta'lim.
Tetapi semua itu tadi zikir yang bisa menghantarkan kita, menjadikan sebab kita berada pada hadratul ilahiyah, hadratul rahmaniyah, hadratul rabbaniyah, itu hanya hasil bitalqin, hanya dengan talqin zikir. Jadi kalau belum ditalqin zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetap mendapatkan pahala, tapi tidak menyampaikan kita ke hadratul rahmaniyah, tidak menghantarkan kita ke hadratul ilahiyah, tidak menghantarkan kita ke hadratul rabbaniyah. Jadi zikirnya sama, amaliyahnya sama, tapi manfaat dan rasanya berbeda. Maka kalau dalam kitab Surah Asrar disebutkan, jadi amal itu ada dua macam. Amal yang bersifat darajat dan ada amal yang bersifat qurbah. Amal darajat ini adalah amal-amal baik yang akan dibalas oleh Allah dengan derajat. Semakin baik amalnya, semakin banyak amalnya, semakin ikhlas amalnya, maka akan dibalas dengan derajat yang tinggi. Sebab secara munfarid, kalau khusyuk pahalanya 1, kalau berjamaah dilipat gandakan 27 derajat. Ini derajat. Kemudian kita puasa, kalau puasanya betul-betul bisa menjaga hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, kemudian menjaga lisan kita, kemudian menjaga qalbu kita, hati kita, maka ini amal derajat. Semakin baik kualitas puasanya, Allah lipat gandakan jadi 70 sampai 700, bahkan 7.000, bahkan 700.000 kali lipat. Ini Allah gandakan pahala-pahalanya. Inilah yang disebut dengan amal darajat. Amal darajat ini adalah amal yang akan dibalas oleh Allah, kebaikan-kebaikan yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat sesuai dengan kadar kualitas amalnya. Yang kedua itu ada namanya amal qurbah. Amal qurbah ini bukan lagi hanya mendapatkan pahala, tapi dibalas dengan didekatkan oleh Allah kepada Allah dan Allah mendekat kepadanya. Jadi amal qurbah inilah yang disebut dengan berjalan menuju Allah. Tujuan daripada amal qurbah adalah bertemu dengan Allah, kafirru ilallah, yarju liqa'a, berjalan menuju Allah, mendekat kepada Allah. Maka amal-amal kita yang belum mendapatkan talqin zikir itu hanya amal derajat saja, yang dicari hanya pahala saja. Maka nanti di akhirat orang-orang yang mengamalkan amaliyah kebaikan-kebaikan yang hanya mendapatkan amal darajat akan ditimbang amalnya. Ditimbang, kalau amalnya sama dosanya lebih berat, dosanya akan masuk neraka. Kalau amalnya lebih berat dari dosanya, surga. Tapi kalau amal qurbah ini tidak lagi ditimbang. Kenapa? Malaikat nggak berani. Malaikat nggak berani. Kenapa kok malaikat nggak berani? Yang nyuruh nimbang siapa? Allah. Yang menciptakan malaikat siapa? Allah. Yang ditimbang ada asma Allah di dalamnya. Kalau misalnya ditimbang ada asma Allah dalam kok ternyata lebih berat dosanya, apa berani malaikat memasukkan ada asma Allah dimasukkan ke dalam neraka? Ya.
Jadi amal kurbah inilah yang akan menjadikan kita orang-orang yang masuk surganya Allah bi ghairi hisab. Orang-orang yang mendapatkan talqin zikirlah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Karena orang-orang yang mendapatkan talqin zikir tertulis di dalam dirinya kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita ditalqin zikir, tuliskan kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita. Maka kalau berzikir kita tinggal, kalau bahasa bocah kecil, karena sekarang musim bocah kecil, anak-anak ada lomba mewarnai, ada lomba menggambar. Sebenarnya mereka menggambar tapi sudah ada contohnya kan. Tinggal bawa pensil diwarnai ngikutin gambarnya, tinggal bawa pensil nanti sudah ada gambar Mickey Mouse, tinggal ngikutin aja guys kan, tinggal nebelin. Begitupun kita ini ketika mendapatkan talqin zikir ini sudah digambarkan, diberi contoh bagaimana menuliskan kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita. Tugas kita menebelin supaya tulisan itu nyata di dalam diri kita. Bagaimana cara menebelin? Ikuti ketika mendapatkan talqin zikir, ditarik kalimat la sampai ke ubun-ubun, dari bawah pusat sampai ke ubun-ubun melewati 3 latifah ilaha, 2 latifah illallah. Jadi kalau kita tarik kemudian kita rasakan ketika kita berzikir bahwa kita sedang menuliskan kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita. Kalau itu nyata tulisannya, apa berani malaikat memasukkan kita ke dalam neraka sementara tertulis kalimat la ilaha illallah. Dan itulah kuncinya surga, dan itulah kalimat tauhid, dan itulah kalimat thayyibah, dan itulah syajaratut thayyibah, syajaratut tauhid. Tidak ada kalimat yang lebih agung yang diucapkan oleh Nabi dan para nabi-nabi dan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kalimat la ilaha illallah. Bahkan malaikat ketika diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan kalimat la ilaha illallah, malaikat mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya tidaklah aku pernah diutus untuk membawakan kalimat yang paling agung kecuali kalimat la ilaha illallah. Maka talqin zikir inilah yang akan menjadikan kita sampai kepada Allah. Maka talqin zikir inilah yang akan menjadikan kita bisa menuliskan kalimat la ilaha illallah. Wa ta'lim, dan dengan belajar, dengan ilmu, dengan mengkaji. Amaliyahnya sudah kita dapatkan talqin zikir, tapi jangan terus dibiarkan. Amalkan, kaji ilmunya. Supaya apa? Supaya makin tumbuh rasa cinta dalam diri kita, makin yakin kita dengan ilmu yang diajarkan oleh guru. Ditalqin dan belajar dari min syaihin, dari guru, maduna ijazatihi, yang bukan hanya sekedar ijazah, sahih yang sahih, musnadati yang sahih sanadnya. Syaratnya Syekh Mursyid itu harus sahih sanadnya, tidak hanya sekedar pinter bisa kemudian mengajarkan mentalkin, tidak bisa, tapi betul-betul sahih ijazahnya, hirqahnya dari guru-guru sebelumnya. Jadi bukan hanya sekedar baca, tahu ilmunya, memahami, terus bisa jadi musik, tidak bisa. Tapi harus orang yang betul-betul tersambung hirqahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sahih sanadnya ila sahibit thariqi, sampai kepada sahibut thariqah, wa huwa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokok thariqah, asal muasalnya thariqah itu dari Rasulullah.
Jadi tidak bisa kita hanya ngarang-ngarang, ngaku-ngaku, asal bisa baca di Google, paham ilmunya, bisa mentalkin, nah itu tidak bisa. Atau mungkin kita sudah belajar, sudah kayak buka kitab ini, buka kitab itu, sudah tahu ilmunya, mengamalkan, kemudian aku jadi tidak bisa. Tapi mursyid itu adalah orang yang betul-betul diberikan, disambungkan silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu menjadi pewaris pada Nabi. Jadi bukan hanya sekedar pintar ilmu, tapi betul-betul ruhnya itu muncul, ruhnya itu ada di alam lahud dan terus muncul di alam lahud. Hari mungkin yang kemarin Pak Pusat dapat oleh yang sangat luar biasa. Jadi Pak Haji Rahmat, beliau mengatakan Pak Haji Rahmat ini tiap pagi dan sekarang hampir tiap hari itu selalu bertemu dengan para sahabat karena nganterin anaknya untuk soal kepada para sahabat. Jadi pagi pasti ngaras, baliknya ngaras. Tapi ada yang belum tahu ngaras ya. Dan ngaras itu ngantri ke aras gitu. Ya kan ya. Jadi dari dulu tuh disebutnya ngaras. Ngaras itu ngantri di madrasah untuk bisa salaman sama para sahabat, itu disebutnya ngaras. Jika itu ngantri ke aras, jadi kan ngantri panjang gitu. Ngantri dari disebut ngantri kan kayak ngantri sembako, jadinya disebutnya aras, ngantri ke aras. Nah, Pak Haji Rahmat itu setiap pagi mengantarkan putranya untuk sholat para sahabat, minta doa kepada para sahabat tiap hari. Sampai suatu saat Pak Haji Rahmat ini tiba-tiba ditanya oleh para sahabat dengan kagetnya. Para sahabat tiba-tiba mengatakan kepada Pak Haji Rahmat, kalau bahasa kitanya, kamana wae tara katingal, tara tepat. Padahal tiap hari ketemu. Pak sahabat mengatakan kemana aja nggak pernah kelihatan. Abang nggak pernah ketemu, padahal tiap hari ketemu. Nah, akhirnya Pak Haji Rahmat ini berpikir, apa tiap hari bertemu, tapi kok dibilang nggak pernah ketemu, kemana aja? Nah, akhirnya beliau berpikir dan akhirnya buntu apa untuk memecahkan itu. Akhirnya malam hari beliau bangun dengan maksud itu untuk memecahkan teka-teki tadi. Begitu beliau malam hari bangun, tahajud, sholat, besoknya lagi ketemu para sahabat. Nah gitu, antum ini pagi sahabat. Bisa dipaham kan? Jadi yang dimaksud dengan wali yang mursyid itu bukan hanya jismaninya, bukan hanya otaknya yang pintar, bukan hanya akalnya yang sempurna, tapi ruhaninya yang selalu ada di alam lahud. Selalu ada di Hadratul Ilahiyah, yang bisa melihat ruh-ruh murid-muridnya terus supaya tonia kalau usia kelihatan sama masalah. Jadi kelihatan, maka kita itu pasrah kepada para sahabat. Jadi insya Allah semuanya akan dibimbing. Tapi para sahabat membimbingnya bukan di ujung, bukan di hulu, jadi bukan di hilir, tapi di hulu. Ibarat sungai, kalau dari ujungnya sana ya sudah tercemar, di hulunya sana sudah tercemar, maka di hilirnya tidak akan pernah bersih. Tapi walaupun di hilirnya tercemar, kalau di hulunya bersih masih bisa hilang. Yang repot sekarang dari hulu ke hilir semua sudah tercemar. Maka para sahabat ini ibarat mata air yang selalu memberikan air yang bersih terus kepada kita.
Kalau ujungnya saja sudah tidak baik, kalau ujungnya saja sudah terkontaminasi, tidak tersambung, bukan yang sejati, maka pasti suatu saat di hilir akan rusak. Para sahabat itulah sumber kemanfaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sofibul Khawdi Wasyafa'ah, yang mempunyai telaga dan syafaat. Nah, para sahabat itulah yang menjadi bimbingnya. Jadi para sahabat membimbing kita, rohani kita bukan di alam kulkinya, tapi di alam takutnya. Maka para sahabat tidak akan mencampuri apa yang sudah di alam mungkin, tinggal mengikuti saja. Tapi di alam lahutnya beliau selalu memperbaiki, membimbing murid-muridnya untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah pentingnya kita menjadi murid. Wakana dzikr, dan adalah apa zikir la yufidu faidatan tamatan, tidak akan mempunyai manfaat yang sempurna illa bitalqin, kecuali dengan talqin zikir. Jadi zikir yang kita ucapkan tanpa talqin zikir itu tidak mempunyai manfaat yang sempurna, tapi tetap ada manfaat walaupun tidak sempurna. Tapi kalau ada yang sempurna, ngapain cari yang tidak sempurna? Cari kesempurnaan. Alhamdulillah sudah setengah jam berarti. Masya Allah. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas malam hari ini. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama melakukan amaliyah, dan mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah. Walaupun begitu kita bangun banyak gajah yang ada di kaki kita. Insya Allah mudah-mudahan semua disahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkah karomah daripada khataman yang kita amalkan, dan berkah karomah daripada guru. Amin. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.